putusannya, misalnya katakanlah putusannya adalah menolak misalnya petitum. Ah, apa kira-kira dampaknya ke depan bagi bangsa ini? Nah itulah dampaknya yang pasti tadi ya yang saya khawatirkan soal bagaimana kita akan menganggap normal yang namanya nepotisme, politik dinasti, itu Politik kita anggap uang. normal dan itu akan makin menggurita. Karena kan sekarang sebenarnya di level daerah udah banyak nih. Dan saya khawatir sekali ke depannya akan makin banyak digunakan pola-pola seperti ini. Yang kedua juga yang saya terus terang saja saya punya kekhawatiran legitimasi dari pemerintahan yang baru juga nanti karena asumsinya dikukuhkan seperti apa adanya sekarang ya. Itu juga sebenarnya rendah dan penuh dengan potensi konflik juga di antara mereka sebenarnya. Misalnya antara Jokowi dengan Prabowo sendiri gitu ya. Dan yang ketiga tentu saja Jokowi, Prabowo sama Jokowi ya, bukan Prabowo sama Gibran ya. bukan lah, pakai lah lagi. Okay. Ya bukan, ini kan Okay. saya sih menganggap Gibran seperti proksinya Jokowi sebenarnya. Dan udah cukup banyak yang menulis soal itu. Dan yang ketiga juga yang saya khawatirkan itu karakter dari pemerintahan yang baru. Dengan pola-pola yang ditunjukkan oleh mereka untuk memenangkan pemilu ini, kelihatan bahwa segala cara dihalalkan. Itu satu. Tapi yang kedua juga bagaimana kalau kita lacak lebih jauh kekuatan oligarki di balik 02 ini kan sebenarnya kuat sekali. Yang saya khawatirkan jadi ke depannya ini akan punya dampak pada jalannya pemerintahan kita, negara kita. Jadi saya agak suram mungkin karena itu saya ke bawah-bawah mimpi, agak suram ngebayangin betapa banyaknya nanti PSN yang akan nambah proyek strategis nasional, yang akan menggusur orang-orang yang nggak punya sertifikat, bukan karena mereka nggak mau punya sertifikat tapi dibuat nggak bisa. Mungkin swasta yang tiba-tiba jadi PSN seperti yang sudah terjadi untuk BSD dan PIK ya, itu sudah masuk PSN juga. Terus saya juga terbayang produksi undang-undang seperti apa lagi yang akan dihasilkan karena polanya akan sama dengan apa yang terjadi paling tidak 3 tahun belakangan ini gitu. Itu yang saya khawatirkan. Jadi dampaknya memang sekarang belum kelihatan. Jadi banyak orang yang mungkin masih happy aja dengan rencana makan siang gratis dan segala macam. Tapi buat saya sebenarnya dampaknya akan buruk ke depannya untuk masa depan negara ini. Itu di luar problem kemunduran demokrasi dan mungkin kembalinya pembatasan kebebasan berekspresi itu tadi ya, pelanggaran HAM segala macam.